Kapal nelayan terombang-ambing di tengah laut di perairan Pulau Babi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Sabtu malam. Kapal mati mesin dan kebocoran setelah dihantam gelombang tinggi. Beruntung tim SAR cepat tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi para nelayan. Sementara 3 kru kapal yang memilih bertahan di kapal terus dipandu untuk mencari tempat berlabuh yang aman dari hantaman gelombang. Sebanyak 23 nelayan berhasil diselamatkan dan tiba di Pelabuhan Wuring usai terombang-ambing di perairan Pulau Babi selama 5 jam. Usai pemeriksaan medis, seluruh nelayan akan dipulangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sika. Kapal jangkar samudra itu berlayar dari Larantuka ke Maumere untuk mencari ikan, namun dalam perjalanan itu mengalami mati mesin di wilayah kurang lebih di Pulau Babi dikarenakan hantaman gelombang. Sementara di Kupang, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Bandar Udara El Pari, sebuah pesawat batal terbang setelah ponsel salah satu penumpang tiba-tiba mengeluarkan asap. Ponsel tersebut pun dilempar ke lantai kabin dan memicu kepanikan penumpang lainnya hingga terpaksa membuka pintu darurat. Akibatnya penerbangan berpenumpang 163 orang yang akan menuju Bandar Udara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur kemarin pagi ditunda. Kini pihak maskapai sedang proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah video yang sempat viral di sosial media saat salah satu keluarga yang terjaring razia hendak digelandang ke kantor dinas sosial. Tampak seorang lelaki mendekat ke mobil dan berusaha naik. Sejumlah petugas pun berusaha melarangnya. Namun saat mobil berjalan, pemuda itu pun mengejar. Sejumlah warga di lokasi pun ikut terpancing mengejar mobil dinas tersebut. Bahkan beberapa warga sempat melakukan aksi pelemparan hingga nyaris melukai petugas. Kericuhan berlanjut saat beberapa keluarga mengejar sampai ke kantor dinas sosial. Mencegah aksi anarkis, pihak dinas sosial melalui Kepala Dinas Kota Makassar akhirnya membuat perjanjian di atas kertas bahwa tidak akan melakukan aksi mengemis di jalan. Pihak dinas sosial juga menyita baju badut ke-13 anak yang terjaring untuk diamankan. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Makassar membenarkan adanya kejadian pihak keluarga yang mengejar mobil dinas hingga terlibat kericuhan di kantor dinas sosial. Lokasinya di Jalan Adiaksa. Kebetulan memang ada beberapa anak jalanan yang kami ambil, kami terdekat, menaikkan ke mobil. Ada salah satu warga di sekitar lokasi penertiban yang mengaku bahwa anak yang ditertibkan itu masih mempunyai hubungan keluarga. Pihak dinas sosial meminta kepada warga untuk tidak memberi uang kepada pengemis badut yang ada di jalan. Dengan turunnya anak-anak ini ke jalan akan memberi dampak buruk kepada si anak, seperti sekolah terbengkalai, serta akan bertambah banyaknya anak-anak yang ikut mengemis. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Ratusan orang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran permukiman padat di Jalan Abdul Muiz, Tanah Abang, Jakarta. Buntut viral penganiayaan anak, Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin di Palembang ditutup. Anak buah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria akan menjalani sidang vonis kasus obstruction of justice hari ini. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria
Dan saya tentunya Arlista Hadi kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam My News Siang hari ini pemirsa. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda, termasuk dari gelaran F1 Powerboat di Danau Toba kemarin. Ya, pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Jakarta. Ratusan rumah semi permanen di kawasan Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat, malam tadi ludes terbakar. Kondisi bangunan semi permanen dan banyaknya barang yang mudah terbakar membuat kobaran api yang mengamuk di permukiman padat penduduk di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat sulit dipadamkan. 24 unit dengan 96 personil pemadam kebakaran diterjunkan untuk mencegah kebakaran kembali meluas. Akses jalan yang sempit serta banyaknya bangunan yang terbakar menyulitkan pemadaman. 3 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Untuk saat ini kita sudah dapat melakukan pendinginan. Masih ada satu TKP yang terbakar, yaitu gudang, ya. Dan saat ini masih dalam penanganan dan sudah menguning, sudah bisa kita lokalisir. Sebelumnya kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat Minggu petang. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi berupaya melakukan proses pemadaman. Kencangnya tiupan angin serta kondisi rumah semi permanen membuat api dengan cepat membesar. Hampir seluruh warga yang tinggal di sekitar lokasi panik dan berupaya mengevakuasi barang berharga. Sementara sejumlah warga menangis melihat tempat tinggal mereka dilumat si jago merah. Kebakaran pertama kali diketahui warga berasal dari atap salah satu rumah petak dan seketika membesar serta menyambar ke bangunan rumah lainnya. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Relani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran di permukiman padat penduduk di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kita terhubung dengan Ismalia Meidasari di sana. Ya, selamat siang, Isma. Bagaimana situasi terkini pasca kebakaran yang semalam sempat menghanguskan hampir puluhan rumah di Jakarta Pusat ini? Ya, selamat siang Gede dan Arlista dan juga pemirsa. Kebakaran yang terjadi di Jalan Abdul Muiz, Kelurahan Petojo Selatan, Tanah Abang malam tadi kini sudah padam. Dan bisa kita lihat di sekitaran lokasi yang sudah hangus terbakar, banyak dari warga yang mencari sisa-sisa barang berharga mereka dari puing-puing rumah mereka yang sudah hangus terbakar dan rata dengan tanah. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada 87 bangunan rumah yang terbakar dan ada jumlah kepala keluarga, sejumlah 113 kepala keluarga dan 342 jiwa yang terdampak kebakaran ini. Dan untuk korban jiwa ini ada 2, namun tidak sampai meninggal, hanya terdampak sesak napas karena menghirup udara dari kebakaran hebat tersebut. Dan di dugaan sementara, penyebab kebakaran adalah konsleting arus listrik dari salah satu rumah warga. Demikian. Ismalia, saya ingin mengkonfirmasi berarti hanya ada korban luka, tidak ada korban jiwa. Seperti itu Ismalia? Iya, hanya ada korban luka karena sesak napas menghirup asap akibat kebakaran hebat. Ya, lalu di mana warga ini dievakuasi atau ada tempat pengungsian gitu untuk menampung sementara warga yang saat ini kehilangan tempat tinggalnya, Isma? Ya, baik. Sampai saat ini belum ada tenda pengungsian yang terlihat. Namun untuk warga sekitar masih bertempat tinggal di sekitaran lokasi terjadinya kebakaran. Ya Isma, jika Anda lihat saat ini, apa saja yang dibutuhkan, yang sangat mendesak dibutuhkan oleh warga yang menjadi korban dari kebakaran di Jakarta Pusat ini? Baik, dari pantauan kami yang dibutuhkan oleh warga setempat akibat kebakaran ini adalah sejumlah baju dan mungkin sejumlah bahan panganan.
Baik. Dan tenda pengungsian untuk mereka berteduh dari teriknya matahari atau hujan yang akan menerjang di daerah ini. Malia, bisakah Anda mungkin bergerak ke belakang dan mewawancarai salah satu korban kebakaran yang saat ini tengah mengais ataupun mencari harta benda mereka, Isma? Baik, saya akan menuju seorang warga yang sedang mencari barang berharga mereka di sisa-sisa puing rumah mereka yang hangus terbakar. Ya, selamat siang, Bapak. Iya, selamat siang. Iya, Bapak, maaf, ini Bapak salah satu korban yang terdampak dari Iya. ini Bapak sedang Ya yang sisa-sisa aja lah. Apakah yang bisa masih jadi ada harganya lah. Buat. Jadi Bapak dari harapan Bapak akibat terjadinya kebakaran ini Ya harapannya sih bisa dibangun lagi lah, bisa ini lagi. Seperti dulu lagi lah. kira-kira apa aja nih Pak yang Bapak lakukan pasca terjadinya kebakaran ini? Ya yang jelas sih bahan-bahan lah, bahan-bahan material. Yang jelas. Pasti dibutuhkan bahan-bahan material itu lah. Jadi Bapak membutuhkan bahan-bahan material untuk membangun kembali. Oh gitu. Nah ini Bapak setelah terjadinya kebakaran ini Bapak tinggal di mana? Saya waktu ini masih ada di Kemanggisan sih, ada di tempat saudara. Oh berarti sementara mengungsi di tempat sanak saudara ya Pak ya? Kemanggisan. Oh begitu, baik ya. Demikian wawancara terhadap korban yang terdampak kebakaran tersebut. Terima kasih banyak Ismalia Meidasari atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, anak buah Verdi Sambo, Agus Nurpatria, baru saja dijatuhi vonis 2 tahun penjara. Dan kita akan bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti jalannya pembacaan vonis atas Agus Nurpatria. 90 berdasarkan surat kuasa khusus HY dan P garis datar LF titik SKK titik PIT titik 008 titik 010 titik 2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 nomor 709 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022 dan didampingi pula oleh Humi Sahala dan kawan-kawan advokat atau pengacara dan konsultan hukum berkantor di Gedung Gria Upakara Jalan Cikini 4 nomor 10 lantai 2 unit 2B Menteng Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022 nomor 724 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 802 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 802 garing Pit Sus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang. Menimbang bahwa diulangi, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2020. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sudah bergabung bersama rekan kami Galuh Pandu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Galuh, untuk agenda persidangan vonis untuk hari ini siapa Galuh?
Ya, Arlista, Gede, dan pemirsa, hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedang melaksanakan sidang untuk Hendra Kurniawan dan sebelumnya sudah selesai dilaksanakan sidang putusan untuk Agus Nurpatria. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan hukuman kepada Agus Nurpatria, yakni 2 tahun penjara dengan denda 20 juta subsidiar kurungan 3 bulan. Dan putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan putusan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Agus Nurpatria sebagai terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, yakni dengan penjara 3 tahun dengan denda 20 juta subsidiar kurungan 3 bulan. Dan saat ini sedang berlangsung untuk pembacaan putusan dari Hendra Kurniawan dan kita masih belum mengetahui bagaimana majelis hakim nantinya akan menentukan hukuman yang akan diberikan kepada Hendra Kurniawan. Sebelumnya Agus Nurpatria juga dianggap terlibat dalam pelenyapan atau perusakan dari hasil rekaman CCTV yang ada di rumah dinas Verdi Sambo, Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan, dan akibat perbuatannya tersebut yang dianggap merintangi penyidikan oleh kepolisian sehingga Agus Nurpatria diberikan hukuman dari majelis hakim yakni 2 tahun penjara dan hukuman denda 20 juta rupiah. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda Arlista dan Gede. Lantas Galuh, apa hal yang dianggap meringankan ataupun yang dianggap memperberat hukuman dari Agus Nurpatria pada saat pembacaan vonis hakim tadi, Galuh? Ya, Agus Nurpatria termasuk salah satu yang dapat memberikan informasi dengan benar kepada penyidik begitu ya, sehingga Agus Nurpatria diberikan hukuman lebih ringan dari jaksa penuntut umum, termasuk kooperatif dalam memberikan pernyataan. Lantas untuk vonis yang sudah dibacakan oleh majelis hakim, apa reaksi ataupun tanggapan dari Agus Nurpatria dan kuasa hukumnya? Ya, tadi ketika keluar dari persidangan Agus Nurpatria masih belum bersedia untuk memberikan pernyataan termasuk kuasa hukumnya. Jadi kami belum bisa memberikan keterangan terkait apakah dari hasil putusan majelis hakim tersebut mereka akan mengajukan banding atau tidak. Ya, lalu pada persidangan kali ini apa agendanya? Sedang berlangsung agenda pembacaan vonis putusan kepada Hendra Kurniawan, dan Hendra Kurniawan sebelumnya memang juga sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman yang sama dengan Agus Nurpatria yakni 3 tahun, denda 20 juta subsidiar kurungan 3 bulan, dan kita masih belum tahu bagaimana nantinya majelis hakim PN Selatan ini akan memberikan hukuman kepada Hendra Kurniawan karena Hendra Kurniawan di sini juga terlibat dalam perintangan penyidikan atau terlibat juga dalam memberikan perintah kepada Arif Rahman Arifin untuk membuat laporan fiktif pelecehan terhadap istri Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Dia juga terlibat dalam upaya penghilangan kamera pengaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambo, Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Galuh, sementara ini apakah Anda mendapatkan jadwal 3 terdakwa lainnya dari kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua? Ya, 3 terdakwa dalam hal ini untuk 6 terdakwa obstruction of justice, 4 diantaranya sudah berlangsung kemarin pada Kamis 23 Februari 2023 dan hari ini Senin adalah untuk pembacaan putusan dari 2 terdakwa yakni Hendra dan Agus. Untuk kemudian Cuk Putranto, kemudian Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin dan juga Irfan Widianto sudah dibacakan putusan vonisnya kemarin pada Kamis 23 Februari 2023. Dan sampai kami belum mendapatkan informasi terkait 3 terdakwa lainnya, tapi yang jelas dari ke-6 terdakwa obstruction of justice sudah selesai atau masih berlangsung di terdakwa yang ke-6 yaitu Hendra Kurniawan. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas informasi Anda. Kami terus menanti informasi terkini atau terbaru dari Anda dari PN Jakarta Selatan. Dan pemirsa, 4 dari 6 mantan anak buah Verdi Sambo telah menjalani sidang vonis terkait kasus
perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat. Keempat terdakwa divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menjalani sidang vonis dalam perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Mantan Karopaminal Divisi Propam Mabes Polri Hendra Kurniawan sebelumnya dituntut 3 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Selain itu, mantan Kaden Aropaminal Propam Polri Agus Nurpatria dituntut 3 tahun penjara serta denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Sementara dalam sidang vonis pekan lalu, Arif Rahman Arifin divonis 10 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 1 tahun penjara. Vonis yang sama juga diberikan kepada Irfan Widianto, yakni 10 bulan penjara. Sebelumnya Irfan dituntut 1 tahun penjara. Sementara itu Cuk Putranto divonis 1 tahun penjara. Sebelumnya Cuk dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya Baikuni Wibowo divonis 1 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 2 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia yang akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.